Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian rahmati Allah SWT, ya. Semoga antum semua yang berada di dalam di dalam pembelajaran ini SKI, ya, yang masih di rumah melalui online ini, antum semua dalam keadaan sehat, tetap penuh semangat dalam belajar, ya, meskipun masih online. Tetapi inilah jalan terbaik satu-satunya untuk saat ini. Wassalamualaikum ananda sekalian, ya. Ingin sekali kita berjumpa secara langsung, tetapi qadarullah, ya, belum bisa untuk saat ini. Tetap semangat, ya, penuh penuh semangat dan tetap berdoa kepada Allah SWT semoga ini cepat berlalu. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang SKI, ya. Hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pekan yang lalu kita sudah belajar tentang profil singkat Umar bin Abdul Aziz, ya, profil singkat tentang Umar bin Abdul Aziz. Beliau orang yang luar biasa, ya, lahir dari keluarga yang luar biasa, ya, menjadi tumbuh besar, berkembang menjadi orang yang luar biasa. Singkat menjadi khalifah hanya 2 tahun setengah, tetapi memiliki prestasi kinerja yang para ahli sejarah sangat mengakuinya. Ya, bukan hanya orang Islam, tetapi orang-orang di luar Islam juga mengakui beliau sebagai pemimpin yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan bukan bedah, ya, kita akan diskusi saja singkat, ya. Selebihnya antum bisa perkaya dengan baca buku, ya, atau membaca artikel-artikel terkait bagaimana kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan di beberapa bidang agama, pengetahuan, ya, atau ilmu pengetahuan, bidang sosial politik, ekonomi, militer, dan dakwah itu sendiri serta perluasan wilayah Islam, ya. Baik, kita coba lihat yang pertama, bidang agama. Bidang agama, apa yang beliau lakukan? Menghidupkan kembali Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di masa-masa kita seperti ini, justru ini sangat kita butuhkan. Pemimpin yang bisa menghidupkan ruh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini di zamannya Bani Umayyah, yang di sana masih banyak sahabat, masih banyak ulama-ulama besar, ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman kita saat ini, maka ini jauh lebih kita butuhkan. Ya, ini terus ini ruh Quran di antum semua untuk tetap kuat, ya. Jangan tinggalkan Quran antum, ya. Ustaz, kita belajar online susah. Ya, pelan-pelan, ya, yang bisa dimaksimalkan dimaksimalkan. Jangan tinggalkan sama sekali. Antum tahu Umar bin Abdul Aziz ini sudah menghafal Quran sejak kecil. Ya, sudah dididik sejak kecil, ya, dididik tentang Al-Quran, dididik tentang ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya. Ya, itu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Oh, itu kan Umar bin Abdul. Iya, beliau kan orang hebat. Justru karena itu, karena beliau orang hebat luar biasa, maka perlu kita teladani, perlu kita contoh, kita ambil teladan, kita ambil contoh dari beliau. Masa kita ambil teladan dari orang yang tidak baik? Nah, ya kan? Baik, yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Afilakumullah, ya. Ulama itu Masya Allah, ya, jantungnya umat, ya. Ulama itu sandarannya umat, ya. Maka ini luar biasa beliau, ya, bekerja sama dengan ulama-ulama. Kalau ulama ditinggalkan, salah satu cara Allah dengan mewafatkan para ulama itu Allah sedang mengangkat ilmu itu, ya. Mencabut ilmu dari bumi ini. Nah, kalau ulama tidak ada, ulama kita penjara, ulama kita hina, itu nauzubillah min zalik, ya. Maka malapetaka itu bisa akan terjadi. Ulama itu sama dengan walinya Allah SWT, ya. Kemudian menerapkan hukum syariah secara serius. Menerapkan hukum syariah Islam itu bukan berarti kita tidak menghargai orang non-muslim, tidak. Justru dengan syariah itu orang-orang non-muslim kita hargai dengan baik. Antum baca cerita-cerita, kisah-kisah di mana Islam berjaya. Ada ndak dilukai, ada ndak diperlakukan sewenang-wenang orang-orang non-muslim, ya. Di Andalusia, ya, di Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Yerusalem, ya, Yerusalem itu Palestina, Al-Quds, itu kan menghargai sekali, ya, perbedaan-perbedaan dalam hal agama, ya, bahkan difasilitasi mereka, ya. Kemudian apa? Pembukuan hadis. Nah, hadis mulai berkembang, mulai banyak belajar hadis, tempat-tempat belajar mulai beredar, buku juga sudah mulai banyak. Ini bidang agama, ini penting, dasar kita sebagai orang muslim. Kemudian dalam bidang pengetahuan mulai banyak gerakan-gerakan penerjemahan buku,
buku-buku dari Eropa, buku-buku dari luar negeri diterjemahkan, ya kedokteran, ya buku-buku pengetahuan itu diterjemahkan sehingga ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat. Kemudian bidang sosial politik. Bidang sosial politik. Ini penting, ini sosial politik ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Jadi penting Islam mengambil peran dalam hal itu. Ya, tentu dengan politik yang adil. Islam itu sangat mencintai keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, kata Allah dalam Al-Qur'an kan? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. I'dilu aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah karena adil itu dekat dengan takwa. Masya Allah. Ya, Islam luar biasa mengedepankan politik yang adil. Membentuk tim monitor untuk memonitor proses perjalanannya pemerintahan dan masyarakat, ya, sosial politik. Pejabat yang tidak kompeten dipecat, ya. Ngapain diangkat kalau pejabat yang tidak kompeten, ya? Tentu pejabat-pejabat sebelum beliau. Kemudian meniadakan pengawal pribadi. Nah, jarang-jarang presiden mana yang tidak ada pengawal pribadinya, coba antum cari, ya. Ini Masya Allah, ini luar biasa Umar bin Abdul Aziz, ya, meniadakan pengawal pribadi. Bukan presiden tapi khalifah, ya, yang lebih luas tentunya cakupan wilayahnya. Menghapus kelas-kelas sosial, tidak ada diskriminasi, ya, muslim Arab maupun sama kedudukan muslim itu, ya, muslim Indonesia sama muslim Arab sama saja di sisi Allah SWT. Ya, itu pribadinya sama, ya, penilaian Allah, ya. In akramakum indallahi atqakum, ya, kemuliaan yang membedakan, ketakwaan yang membedakan, ya. Ini luar biasa menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Nah, toleransi beragama Islam itu sangat mengedepankan lakum dinukum waliyadin dalam Al-Qur'an. Kalau urusan agama itu kita sangat toleransi, ya. Menyantuni fakir miskin dan anak yatim, ini luar biasa Masya Allah, ya. Nah, kemudian bidang ekonomi, beberapa kebijakan yang beliau lakukan adalah mengurangi beban pajak, membuat aturan mengenai timbakan dan takaran, ya, menghindari takaran-takaran yang curang, gitu, ya, sehingga dibuatlah aturan-aturan. Menghapus sistem kerja paksa, ya, kayak zaman Jepang, Belanda itu tidak ada. Indonesia zaman kerja paksa, ya, tidak ada sistem kerja paksa. Memperbaiki tanah pertanian, ini hajat hidup orang banyak pertanian, ya. Mengambil harta-harta yang disalahgunakan khalifah sebelumnya dikembalikan, ya, ke Baitul Mal. Mungkin menaikkan gaji buruh. Ini kan sebagian besar masyarakat adalah para buruh, maka ini penting untuk mendapatkan prioritas kehidupan yang lebih baik dari pemerintah tentunya. Bukan malah dikurangi gajinya, ya. Kemudian bidang militer. Di bidang militer ini kurang menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang yang tangguh. Jadi militernya kurang diperhatikan, tapi beliau fokus di dalam pembenahan internal, ya, pembenahan kayak tadi agama, sosial politik, ekonomi, ya. Militer bukan tidak mendapat perhatian tapi kurang, ya, dikurang. Kalau misalnya kita bicara anggaran, kalau yang lain dapat 20 triliun misalnya, maka di militer mungkin dapat 5 triliun, 10 triliun gitu, ya. Kemudian bidang dakwah dan perluasan wilayah. Menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib, ya, karena pernah terjadi perselisihan kan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga itu berkembang, ya. Banyak di antara mereka yang mencoba untuk mencela, memfitnah Ali bin Abi Thalib, ya. Dan Umar bin Abdul Aziz sadar betul, tahu betul tentang itu semua, ya. Tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita menghina Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW, ya, sahabat Ahlul Bait, menantu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengirim 10 pakar hukum Islam, ya, disebar, ya, untuk berdakwah ke India, Turki dan Afrika, negara benua Afrika sana, ya, disebar untuk mengajarkan Islam. Ini prestasi-prestasi yang beliau lakukan, Masya Allah, ya. Semoga kita bisa meneladaninya, ya. Paling tidak di sisi Quran misalnya tadi, ya, beliau sudah hafal Quran dari kecil, disiapkan betul untuk menjadi khalifah, ya, karena beliau lahir dari keluarga khalifah, besar di lingkungan khalifah, ya, pemimpin, ya. Kita semua ini adalah pemimpin, ya, terutama paling tidak memimpin diri sendiri, ya, dan keluarga kita masing-masing. Ini anda sekalian rahmatullah SWT untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan nanti dibaca lagi, dipelajari lagi, atau dicarikan sumber yang lain. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.